Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agripina Arfa, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.1A8 mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya telah melalui beberapa tahapan dalam pendidikan CGP ini, di antaranya ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Begitu banyak pengetahuan yang saya dapat dari yang tidak tahu, kini menjadi tahu, yaitu mengenai bagaimana seorang pendidik dapat berintegrasi di sekolah dengan berlandaskan pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara dengan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ada 3 pertanyaan mengenai yang akan dijawab untuk menyimpulkan dan merefleksikan. Yang pertama yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan agar lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mengetahui filosofi Ki Hajar Dewantara, saya meyakini bahwa penilaian siswa hanya sebatas kognitif saja, seperti melaksanakan tes tertulis ataupun lisan serta tugas tertulis lainnya. Lalu siswa hanya mendengarkan saja, sedangkan guru yang menjelaskan. Hingga akhirnya siswa tidak dilibatkan dan hanya sebatas menjawab pertanyaan guru sehingga terkesan mengagetkan siswa. Saya juga meyakini bahwa dengan diberikan tugas yang intens, siswa akan paham dengan materi yang dijelaskan tanpa berpikir dulu apakah siswa itu akan terbebani atau tidak dengan tugas-tugas yang diberikan. Dengan seperti itu, tidak ada kemerdekaan dalam belajar baik diri kita ataupun siswa. Interaksi siswa dengan guru terbatas dan siswa harus menuruti semua apa kata gurunya tanpa mengeluarkan pendapatnya. Hal itu tentunya tidak akan membuka pikiran kreatif dan kritis siswa. Penilaian terpatok hanya pada kriteria ketuntasan minimal sehingga harus selalu mencapai target dan itu mungkin sangat melelahkan bagi siswa ataupun guru. Terkadang saya mengeluh ketika nilai siswa tidak sesuai harapan atau mungkin ada yang salah pada diri saya dalam mengajar ataukah siswa saya yang tidak pandai. Pemikiran tersebut tentunya tidak tepat karena sesungguhnya siswa lahir dengan bakat dan minat serta potensi yang berbeda. Saya akan marah ketika siswa tidak mengerjakan tugas. Nah, seorang guru tidak boleh marah karena hal tersebut membuat siswa enggan dalam mengikuti pembelajaran kita. Tidak adanya kesepakatan kelas penting dilakukan demi terciptanya pembelajaran yang memerdekakan siswa, namun tetap dalam arahan kita agar terwujudnya pembelajaran yang nyaman, hangat, dan bermakna. Nah, lalu apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, bukannya zamannya lagi sekarang guru yang aktif, namun siswa yang aktif atau kita kenal dengan istilahnya student center. Terpusat kepada siswa. Guru hanya bertugas sebagai fasilitator dan membimbing di dalam proses pembelajaran.
Yang kedua, pendidik menuntun sesuai kodrat alam dan zaman. Zaman kini sudah melek IT, di mana kita sebagai pendidik harus mengikuti zaman tersebut, namun harus sesuai latar belakang. Pembelajaran yang menarik. Suasana belajar yang menyenangkan tentunya dibarengi dengan model dan media yang menunjang pembelajaran dan bersifat menarik bagi siswa agar pembelajaran tidak terkesan monoton. Update. Guru harus selalu update informasi dan ilmu agar dalam mengarahkan siswa kita tidak kudet dan siswa pun akan berkembang sesuai zamannya. Jangan pernah merasa puas atau cukup dengan ilmu yang kita punya, karena pengetahuan akan selalu berkembang. Among, guru harus memberikan kasih sayang dan jangan terkesan menyeramkan, karena kalau seperti itu siswa pun tidak akan merasa nyaman saat pembelajaran berlangsung. Budi pekerti. Di zaman yang melek teknologi ini semakin berkembang teknologi, tapi tak lupa kita sebagai pendidik harus memberikan ilmu budi pekerti agar terciptanya siswa yang berkarakter, berakhlak baik dan berbudaya. Nah, lalu apa yang dapat segera saya terapkan agar di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, membuat profil siswa. Lalu, membimbing anak berliterasi. Hal ini dilakukan karena minat baca anak sekarang ini sangat menurun semenjak pandemi, sehingga harus digalakkan kembali agar minat anak terhadap baca meningkat. Membuat kesepakatan kelas. Memilih model dan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Membuat rencana pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan alam dan zamannya. Mengimplementasikan budi pekerti agar siswa memiliki karakter dan akhlak yang baik. Mengajak rekan di sekolah untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan mengajak rekan sejawat di komunitas sekolah itu sangat penting, karena untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu akan menerapkan merdeka belajar yang terbimbing. Berkomunikasi dengan orang tua siswa mengenai perkembangan anak dan agar sinkron dengan pembelajaran di kelas. Kesimpulan, pendidikan kini harus berpusat pada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator yang tugasnya membimbing dan mengarahkan siswa sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Pendidik hendaknya menciptakan pembelajaran yang mandiri, kreatif, dan inovasi agar menyenangkan para peserta didik. Baik, itu saja pemaparan kesimpulan dan refleksi saya mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.